Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alan Zafira Haryadi dari jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 28026425110. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tusedia Rory, mahasiswa manajemen bisnis dengan NIM 28026500361, dan rekan saya. Dan perkenalkan, saya Minta Brahmana, mahasiswa dari Bisnis Manajemen dengan nomor induk 28026500374. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menciptakan pengalaman belanja yang lebih baik melalui visual merchandising. Pernahkah Anda masuk ke sebuah warung untuk membeli satu produk, tapi justru membutuhkan waktu yang lama untuk menemukannya? Terkadang, Anda harus bertanya kepada pemilik toko karena barang tersebut tidak terlihat atau tersimpan di balik etalase. Pengalaman seperti ini masih sering kita temui di banyak toko tradisional Indonesia. Padahal, kesan pertama pelanggan ketika memasuki sebuah toko memiliki peran sangat penting. Jika toko terlihat rapi, terang, dan mudah dipahami, pelanggan akan merasa nyaman untuk berkeliling lebih lama. Sebaliknya, apabila tata letak membingungkan, pelanggan cenderung hanya membeli barang yang sudah direncanakan, kemudian segera meninggalkan toko. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana visual merchandising dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tanpa harus melakukan renovasi besar atau menambah stok barang, pemilik toko dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan, mempercepat proses belanja, sekaligus mendorong peningkatan penjualan melalui penataan produk yang lebih strategis. Persaingan bisnis retail terus berkembang dari tahun ke tahun. Kehadiran minimarket modern membuat ekspektasi pelanggan terhadap pengalaman berbelanja juga ikut berubah. Saat ini, pelanggan tidak hanya mencari produk yang lengkap, tetapi juga menginginkan toko yang bersih, terang, memiliki penataan yang rapi, serta mempermudah mereka menemukan barang tanpa harus bertanya kepada penjaga toko. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 3,57 juta toko retail tradisional yang masih menjadi tempat belanja utama bagi masyarakat, terutama di kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa warung dan toko tradisional masih memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi bukanlah keterbatasan stok produk, melainkan tata letak toko yang belum memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman. Padahal, toko tradisional memiliki banyak keunggulan, seperti hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, lokasi yang mudah dijangkau, serta pelayanan yang lebih profesional. Dengan penataan produk yang tepat melalui visual merchandising, toko tradisional mampu bersaing dengan minimarket modern tanpa harus kehilangan karakter khasnya. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan di toko tradisional adalah penempatan produk yang belum terorganisir dengan baik. Produk makanan seringkali bercampur dengan produk kebersihan. Lorong toko terasa sempit, pencahayaan kurang memadai, dan produk dengan keuntungan tinggi justru disimpan di balik meja kasir sehingga tidak terlihat oleh pelanggan. Kondisi tersebut membuat pelanggan kesulitan menemukan barang yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka jadi ragu untuk menjelajahi seluruh area toko dan lebih memilih langsung bertanya kepada pemilik toko. Proses belanja pun menjadi lebih lama dan kurang nyaman. Dalam kondisi seperti ini, pelanggan biasanya hanya membeli barang yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Kesempatan untuk melihat produk lain sangat kecil sehingga peluang pembelian tambahan atau impulse buying pun ikut hilang. Padahal, penjualan tambahan inilah yang sebenarnya dapat meningkatkan omset toko tanpa harus menambah jumlah pelanggan.
Sekarang lihat dua kondisi toko yang berbeda. Pada kondisi pertama, pelanggan memasuki toko, kemudian langsung bertanya kepada pemilik toko mengenai barang yang dicari. Pemilik toko mengambil produk dari balik etalase, pelanggan bayar, kemudian langsung pulang. Seluruh proses berlangsung sangat cepat, tetapi pelanggan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melihat produk lain yang tersedia dalam toko. Perbedaan halnya, setelah visual merchandising diterapkan, produk disusun berdasarkan kategori rak, terlihat lebih rapi, serta pelanggan dapat mengambil barang sendiri dengan lebih mudah. Mereka dapat berjalan mengelilingi toko, membandingkan beberapa pilihan produk, bahkan menemukan barang lain yang sebelumnya tidak mereka rencanakan untuk dibeli. Kondisi inilah yang dikenal sebagai impulse buying, yaitu pembelian spontan yang terjadi karena pelanggan melihat produk secara langsung saat sedang berbelanja. Semakin mudah pelanggan melihat suatu produk, semakin besar pula kemungkinan produk tersebut masuk dalam keranjang belanja mereka. Visual merchandising memiliki 3 prinsip utama. Pertama, golden zone, yaitu area rak yang berada pada ketinggian sekitar mata hingga dada pelanggan. Area ini merupakan titik paling mudah dilihat ketika seorang yang sedang berjalan dalam toko. Oleh karena itu, produk unggulan maupun produk dengan margin keuntungan tinggi sebaiknya ditempatkan pada posisi ini. Prinsip kedua adalah logical grouping, yaitu pengelompokan produk berdasarkan kategori agar pelanggan lebih mudah mencari barang. Prinsip ketiga yaitu visual comfort, yaitu menciptakan toko yang bersih, terang, dan nyaman sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Penerapan visual merchandising dimulai dengan membuat rak dan memeriksa produk mendekati masa kadaluarsa. Selanjutnya, memisahkan produk makanan dan non-makanan agar lebih higienis. Menempatkan produk teralis pada golden zone, sedangkan produk berat di rak bawah. Lengkapi rak dengan label harga yang jelas agar pelanggan lebih mudah mengambil keputusan pembelian. Banyak pemilik toko menganggap perubahan membutuhkan biaya besar, padahal rak lama dapat dicat ulang, pencahayaan ditingkatkan menggunakan lampu LED, dan label kategori dibuat dengan biaya yang rendah. Perubahan sederhana ini mampu membuat toko terlihat lebih modern dan juga nyaman. Area kasir merupakan lokasi strategis untuk produk impuls seperti cemilan, permen, baterai, dan korek api. Saat pelanggan menunggu pembayaran, peluang pembelian tambahan meningkat. Selain itu, produk unggulan sebaiknya berada di eye level, produk berat berada di bawah, dan stok cadangan berada di rak teratas. Implementasi visual merchandising memberikan dampak nyata terhadap penjualan. Produk yang ditempatkan pada golden zone meningkat sekitar 45%. Snack dan minuman naik 35%, kebutuhan pokok naik 20%, dan produk rumah tangga juga mengalami peningkatan. Sebagai penutup, visual merchandising bukan sekadar membuat toko terlihat rapi, tetapi juga membantu pelanggan menemukan produk dengan mudah, meningkatkan kenyamanan berbelanja, serta mendorong pertumbuhan pendapatan toko secara berkelanjutan. Mulai sekarang,
berubahlah secara sederhana, lakukan secara konsisten, dan rasakan dampak bagi perkembangan usaha kalian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.